Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Kejaksaan Tinggi Kejati Kepulauan Riau memanggil sejumlah pejabat pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencoret pendapatan dari sektor retribusi Labuh Jangkar sebagai salah satu sumber penerimaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2022. Pencoretan tersebut karena belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah pusat. Puluhan orang tua siswa dan alumni Sekolah Penerbangan Nasional SPN Dirgantara Batam membantah Sekolah SPN Dirgantara Batam menjadi tempat kekerasan. Bantahan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster oleh sejumlah orang tua siswa di kawasan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau pada 24 November. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yoli Andini dan inilah U-News lengkapnya. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau memanggil sejumlah pejabat pemerintah Kota Tanjung Pinang terkait dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN). Kasus dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN) di pemerintah Kota Tanjung Pinang masuk tahap penyelidikan. Hingga Rabu 24 November, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah memanggil sejumlah pejabat di pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk dimintai keterangan. Kendati demikian, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau belum menjelaskan siapa saja pejabat yang diperiksa tersebut. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Kepri, Jenderal Firdaus mengungkapkan, hasil kesimpulan penyelidikan naik ke tahap penyidikan akan disampaikan ke publik dalam waktu dekat. Mereka bahwa terkait laporan itu bidang Pisus sudah melakukan penyelidikan, dan untuk penyelidikan itu sudah dilakukan pemanggilan terhadap beberapa orang pejabat terkait. Sementara itu, Ketua JPKP Tanjung Pinang Adia Pramarivaldi berharap Kejaksaan Tinggi Kepri dapat memproses laporan yang ia sampaikan dan menemukan titik terang. Adi menegaskan, JPKP Tanjung Pinang selaku pelapor akan terus mengawal kasus yang diduga menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah tersebut. Semoga terkait laporan dugaan korupsi TPP ASN yang digarap oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota segera terungkap. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencoret pendapatan dari sektor retribusi Labuh Jangkar sebagai salah satu sumber penerimaan pada anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2022. Pencoretan tersebut karena belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah pusat. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan, mencoret pendapatan dari sektor retribusi Labuh Jangkar dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2022. Pencoretan salah satu sumber penerimaan Kepri tersebut dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah pusat tentang pengelolaan Labuh Jangkar di wilayah Kepulauan Riau. Menurut Ansar, jika sektor Labuh Jangkar dikelola oleh pemerintah Provinsi Kepri, diprediksi bisa mendatangkan pendapatan daerah mencapai 200 miliar rupiah per tahun. Sektor penarikan retribusi Labuh Jangkar di wilayah Kelautan Kepri telah mendapat pengawasan langsung dari pihak kementerian. Salah satu alasan retribusi Labuh Jangkar belum bisa ditarik karena kapal yang melintas di wilayah Kepri tidak sandar di pelabuhan-pelabuhan yang ada. Meski demikian, Ansar menegaskan bahwa sektor Labuh Jangkar masih menjadi prioritas dari pemerintah Provinsi Kepri karena hal tersebut sudah berproses lama. Hapus karena kemarin memang kita hapus ya, karena kan belum ada kejelasan. Kemarin kan sudah ada tim dari Menko Polhukam datang ya bersama beberapa kementerian, Biro Hukum Kemendagri, kemudian Kementerian Perhubungan. Mereka melihat langsung karena orientasinya mungkin berbeda-beda di pusat itu. Diketahui pemerintah Provinsi Kepri tengah melakukan pembahasan mengenai potensi bisnis ship to ship yang dapat dilakukan di Pelabuhan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan.
Labu Jangkar diketahui bukan satu-satunya pemasukan pendapatan daerah dari sektor kelautan di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Puluhan orang tua siswa dan alumni Sekolah Penerbangan Nasional SPN Dirgantara Batam membantah Sekolah SPN Dirgantara Batam menjadi tempat kekerasan. Bantahan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa dengan membentangkan poster oleh sejumlah orang tua siswa di kawasan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Rabu 24 November. Puluhan orang tua siswa dan alumni Sekolah Penerbangan Nasional SPN Dirgantara Batam membantah isu Sekolah SPN Dirgantara Batam menjadi tempat kekerasan. Orang tua siswa menganggap tindakan yang dilakukan pihak SPN Dirgantara Batam adalah upaya untuk pembentukan karakter para siswa di sekolah tersebut. KPAI mengatakan bahwa ini adalah sekolah kekerasan. Jadi berbeda pernyataannya yang diungkapkan. Memang di sana ada tempat-tempat khusus yang dilihat. Memang kita tidak membantah. Tetapi kita mendidik anak atau apalagi zaman sekarang, zaman milenial, semua pegang handphone. Kalau kita hanya mendidik dengan suara tanpa tindakan, makanya banyak orang kena narkoba, kenapa Pak? Bebas gitu. Tidak terkontrol. Ia menyebutkan, beberapa temuan ruangan seperti penjara di sekolah tersebut oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI dan KPPAD Kota Batam adalah hal yang wajar. Terapkan seperti itu. Jadi bukan berarti itu kekerasan, itu ada penjara bukan berarti untuk memenjarakan orang seperti yang diberitakan di tempat lain. Itu memang bentuk fisiknya penjara, tetapi fungsinya bukan penjara. Fungsinya itu membentuk orang itu supaya dia mengakui kesalahannya dan tidak melakukan lagi. Jadi apalagi anak dari SMP masuk ke SMA itu usia labil Pak. Kita sebagai orang tua paham juga. Dan makanya saya sangat menyupport sekolah Dirgantara ini. Makanya saya sangat keberatan kalau sekolah ini mau dicabut izinnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Bintan Provinsi Kepulauan Riau berhasil pungut 44 miliar rupiah tagihan piutang pajak daerah dari tunggakan wajib pajak dalam kurun waktu 5 bulan terakhir. Kejari Bintan mendata tunggakan wajib pajak di Bintan mencapai 100 miliar rupiah. Selama 5 bulan terakhir, Kejaksaan Negeri Bintan Provinsi Kepulauan Riau berhasil menagih tagihan piutang pajak daerah Bintan dari wajib pajak sebesar 44 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan sebagian nilai tunggakan piutang pajak daerah Bintan yang terdata pada evaluasi 5 tahun terakhir dengan nilai berkisar 100 miliar rupiah. Hingga saat ini, Kejari Bintan masih terus mengupayakan agar para wajib pajak yang masih menunggak dapat segera membayar piutang pajak ke pemerintah Kabupaten Bintan. Simulasi penyebab banyaknya pembayaran piutang pajak ini kan satu, karena keterlibatan kita untuk ikut melakukan penagihan pajak, melakukan mediasi. Kedua, ada keringanan pemutihan denda di Pemkab itu kan. Nah itu berakhir 10 hari lagi sampai 30 November. Jadi ya kita menghimbau supaya wajib pajak yang belum bayar itu bayar juga. Ini lumayan kan 44 miliar dari yang selama ini tidak pernah melakukan belum ada prestasi penagihan. Akhirnya tercapai hari ini. Saya tadi kan minta datanya dengan Bu Kartini langsung bertemu, lakukan rapat. Hasil dari kita mendapat surat kuasa khusus melakukan pendampingan penagihan. Sering kita panggil wajib pajaknya, akhirnya tercapai pembayaran tersebut. Menurut Kepala Kejari Bintan, dari piutang pajak yang berhasil tertagih tersebut, senilai 30 miliar rupiah merupakan pembayaran dari salah satu perusahaan yang berada di Bintan. Meski demikian, Kepala Kejari Bintan enggan menjelaskan identitas maupun nama perusahaan yang telah membayar tagihan piutang pajak tersebut. Alasannya, demi kenyamanan dari wajib pajak. Apabila para wajib pajak enggan membayar piutang pajak, Kejari Bintan selaku pengacara negara akan terus berupaya menagih pembayaran piutang pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan.
Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan penyaluran bantuan sosial Bansos sering salah sasaran. Misalnya, verifikasi dan validasi data kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat membuat banyak warga mampu masih terdata. Untuk mengatasi berbagai polemik yang kerap muncul dalam pengelolaan Bansos tersebut, berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasinya. Terdapat berbagai faktor yang mengakibatkan penyaluran bantuan sosial Bansos sering salah sasaran. Misalnya, verifikasi dan validasi data kemiskinan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat membuat banyak warga mampu masih terdata. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM Hempri Suyatna mengatakan, untuk mengatasi berbagai polemik yang kerap muncul dalam pengelolaan Bansos, berbagai cara dapat dilakukan untuk mengatasinya. Seperti perbaikan manajemen data dan optimalisasi data tunggal yang dapat dijadikan sumber pemberian Bansos dan perbaikan data terkini. Sebagai titik tolak bisa dilakukan dari tingkat paling bawah yaitu kampung atau desa. Belakangan ini publik dikejutkan dengan kabar oknum aparatur sipil negara ASN yang terindikasi menerima berbagai Bansos. Kejadian tersebut sangat mencederai hati rakyat kecil yang masih banyak terlewatkan dalam penerimaan Bansos lantaran Bansos yang salah sasaran. Hempri Suyatna menilai, mentalitas miskin masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang membuat Bansos sering salah sasaran. Hal ini terbukti pada fenomena oknum ASN yang terindikasi menerima Bansos yang tidak menjadi haknya. Idealnya, Bansos diberikan untuk mengatasi berbagai resiko sosial. Dengan demikian, program Bansos diperuntukkan untuk masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. Mungkin sanksi-sanksi sosial yang mungkin itu diberikan oleh warga masyarakat ketika kemudian mereka yang mampu itu memperoleh bantuan. Ini hal-hal semacam ini seharusnya bisa diputus di awal ketika kemudian ada monitoring, ada pengawasan bersama oleh masyarakat. Sehingga fenomena data kemiskinan tersebut, termasuk soal mentalitas kemiskinan, itu salah satu kuncinya adalah selain updating data, itulah bagaimana kemudian masyarakat itu ikut berpartisipasi di dalam pengelolaan bantuan sosial, validasi data, dan sebagainya. Sehingga sejak awal hal-hal semacam itu bisa diminimalkan. Dari Yogyakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyikapi telegram Panglima TNI tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI dalam proses pemberantasan korupsi oleh penegak hukum termasuk KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menghargai telegram Panglima TNI tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI dalam proses pemberantasan korupsi oleh penegak hukum termasuk KPK. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Ali Fikri menanggapi soal surat telegram Panglima TNI nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Eko Margiono atas nama Panglima TNI. Dalam keterangannya, KPK menyatakan menghormati aturan dan prosedur di internal TNI terkait pemanggilan anggota TNI oleh aparat penegak hukum dalam rangka permintaan keterangan suatu peristiwa hukum. Terkait dengan pengaturan pemanggilan kepada anggota TNI dalam rangka permintaan keterangan suatu peristiwa hukum oleh aparat penegak hukum, perlu kami sampaikan bahwa tentu KPK menghormati aturan mengenai mekanisme dan prosedur di internal TNI dimaksud. Kami yakin bahwa aturan tersebut tidak akan menghambat proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk tentu oleh KPK. Terlebih di dalam konteks pemberantasan korupsi yang kita semua tahu bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, maka komitmen, dukungan, dan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui peran dan tugas fungsinya sangat dibutuhkan, baik itu melalui upaya-upaya pendidikan anti korupsi, pencegahan maupun penindakan untuk memupuk pribadi yang berintegritas dan anti korupsi. Pada prinsipnya KPK dan TNI tentu punya semangat yang sama untuk mendukung pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama-sama ini. Panglima TNI mengeluarkan surat telegram dengan nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang prosedur pemanggilan prajurit TNI oleh aparat penegak hukum. Aturan itu menyebut, aparat penegak hukum termasuk KPK harus sesuai prosedur memanggil anggota TNI dalam penanganan kasus.
Pemanggilan aparat penegak hukum terhadap anggota TNI harus melalui persetujuan dari komandan atau kepala satuan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, QTV mengabarkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memvonis 2 orang terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam putusannya, Majelis Hakim memvonis keduanya dengan hukuman setidaknya 2 tahun kurungan penjara. Wira Adriansa Binti Teguh dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang memvonis 2 orang terdakwa penyalahguna narkotika jenis sabu di Jalan Bakar Batu, Tanjung Pinang dengan hukuman setidaknya 2 tahun penjara. Dengan pidana penjara selama 2 tahun. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Bungaran Pakpahan dalam sidang putusan kedua terdakwa. Ia menegaskan, terdakwa bernama Wira Andriansyah dan Kuang Hang terbukti bersalah melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A, Junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan itu keduanya divonis setidaknya 2 tahun penjara. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa 1 Wira Adriansa Binti Teguh dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan. Ulangi, 2 tahun dan 6 bulan. Dan terdakwa 2 Kuang Hang alias Supardi alias Abu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Mendengar putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Desta Garinda Rahdianawati, dan pihak terdakwa menyatakan pikir-pikir terkait mengajukan banding atau tidak. Sebelumnya, kedua terdakwa telah melakukan percobaan melakukan tindak pidana untuk menggunakan narkotika golongan 1 di Jalan Bakar Batu, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Kamis 1 April lalu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, QTV mengabarkan. Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bintan angkat suara terkait permasalahan sejumlah rumah warga yang memiliki sertifikat tanah masuk dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Bintan. BPN Kabupaten Bintan menyatakan, penerbitan sertifikat tanah hanya bisa diterbitkan untuk status kawasan areal penggunaan lain atau APL. Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Bintan menanggapi permasalahan sejumlah rumah warga yang memiliki sertifikat tanah masuk dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Bintan. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kabupaten Bintan, Diko Andesta mengatakan, pihaknya bisa menerbitkan sertifikat tanah jika lahan bukan masuk dalam kawasan hutan lindung. Kami hanya menggunakan data yang sudah ditentukan, menggunakan aturan-aturan kawasan yang sudah ditentukan. Sertifikat artinya apa yang kita gunakan yang mungkin saja APL. Di luar yang APL berarti belum bisa kita proses untuk saat ini. Tapi yang sudah terbit ya berarti waktu itu sudah sah, prosesnya juga sudah sesuai dengan ketentuan. Begitu. Ia mengatakan perubahan status kawasan hutan memang sering terjadi. Bahkan lahan yang awalnya berstatus kawasan putih bisa berubah menjadi kawasan hijau. Terhadap sertifikat yang sudah pernah terbit dalam kawasan, bisa jadi waktu itu statusnya itu APL. Tapi kan kita terjadi beberapa kali perubahan mengenai status kawasan hutan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada SK 76 pertama. Yang awalnya putih menjadi hijau. Kemudian berubah lagi SK 361 dan yang terakhir 43. Kemudian juga ada beberapa juga yang sudah diputihkan melalui objek Torah. Nah, yang awalnya itu bisa menjadi tidak bisa. Nah, terkait yang sekarang yang tidak bisa malah putih, yang hijau malah putih. Nah, kalau terkait itu mungkin bukan di BPN untuk mengklarifikasinya. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, QTV mengabarkan. Polisi mengamankan 8 orang calon pekerja migran Indonesia PMI yang diduga ilegal dan tekong kapal yang membawa PMI tersebut pada Jumat 18 November. Jajaran Satuan Polisi Perairan Satpol Air Polresta Barelang mengamankan 8 orang calon pekerja migran Indonesia PMI yang diduga ilegal. Para calon pekerja migran ini hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui perairan belakang Padang, Kota Batam.
Kepala Satpol R Polresta Barelang AKP Saiful Badawi mengatakan, polisi juga mengamankan seorang tekong kapal yang membawa calon PMI yang berinisial RM berusia 18 tahun. Pada saat itu kami hanya membawa korban sebanyak 8 orang dan pelaku ini kita tangkap pada pukul 2 siang. Badawi mengatakan, saat proses pengungkapan kasus sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara kapal petugas dan kapal pelaku di perairan. Kapal pelaku baru berhenti setelah ditabrakan ke hutan bakau. Dalam pengusutan kasus ini, polisi juga menetapkan status daftar pencarian orang DPO terhadap 2 orang lagi yang dinilai terlibat dalam kasus ini saat masih dalam upaya pengejaran. Pelaku RM mengaku sudah 4 kali membawa PMI secara ilegal ke Malaysia. Dari setiap kegiatannya itu, pelaku menarik uang Rp100.000 kepada calon PMI tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 81 atau pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pengusaha produk kecantikan bersama Polda Metro Jaya menyalurkan bantuan 5.000 paket sembako untuk warga yang terdampak pandemi, khususnya warga yang berada di wilayah Jakarta Timur. Di tengah pandemi yang masih belum berakhir ini, sejumlah pihak masih terus menunjukkan rasa kepedulian kepada masyarakat, khususnya warga yang terdampak secara ekonomi karena pandemi. Kepedulian tersebut salah satunya ditunjukkan seorang pengusaha produk kecantikan di Jakarta dengan menyalurkan 5.000 paket sembako untuk warga di wilayah Jakarta Timur. Agar pendistribusian sembako tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan, pengusaha ini bekerja sama dengan jajaran Polda Metro Jaya. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi warga yang terdampak pandemi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, mengapresiasi bentuk kepedulian ini dan berharap dapat diikuti oleh para pengusaha lainnya. Ini membuktikan bahwa kepedulian pengusaha seperti New KLT ini di bawah pimpinan Pak Mirza dan Ibu Gladys masih ada di antara kita. Mudah-mudahan sifat dan kedermawanan yang mengalir di New KLT bisa diikuti oleh dermawan-dermawan lainnya. Sementara, Mirza Dinovan, pengusaha yang menyalurkan 5.000 paket sembako tersebut mengatakan, ke depan, pihaknya juga berencana melakukan penyaluran bantuan serupa untuk warga di wilayah lain. Ini kita lakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID, terutama di Jakarta Timur ya. Mungkin ada di daerah tertentu yang dilanda banjir. Mungkin ini tepat sekali kita salurkan di daerah Jakarta Timur ya. Kita berkolaborasi, bersinergi dengan jajaran Polri untuk mendistribusikan sembako ini agar tepat sasaran. Distribusi sembako ini akan dilakukan melalui jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Jakarta Timur. Peluncuran paket sembako ini dilakukan secara langsung oleh Kapolda Metro Jaya. Puluhan personil Polri juga turut dikerahkan untuk mendistribusikan sembako kepada masyarakat. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mempertimbangkan pengajuan Justice Collaborator mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Tanjung Balai. KPK menyebutkan permohonan Justice Collaborator merupakan hak setiap terdakwa yang harus dihormati dalam proses hukum demi keadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan pengajuan Justice Collaborator mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Tanjung Balai demi keadilan. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya akan menganalisis apakah permohonan Robin sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pemberian status Justice Collaborator terhadap terdakwa. Lanjutnya, hal itu merupakan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Tim jaksa KPK maupun majelis hakim tentu juga akan mempertimbangkan secara komprehensif seluruh fakta-fakta di dalam persidangan
sehingga nantinya akan diputuskan apakah permohonan dimaksud akan dikabulkan ataukah tidak. Penilaian terhadap kapasitas dan juga sikap dari terdakwa selama proses penyidikan hingga sampai ke persidangan tentu juga menjadi bagian yang akan dipertimbangkan oleh tim jaksa KPK. Saat ini KPK menentukan sikap atas permintaan Justice Collaborator Robin karena persidangan masih berlangsung. Sikap KPK atas permintaan Justice Collaborator Robin akan ada satu tuntutan nanti. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Jalur air Sungai Wujian di Provinsi Guizhou, Cina Barat Daya baru-baru ini kembali dibuka sepenuhnya untuk lalu lintas. Jalur ini sempat ditutup selama hampir 20 tahun karena pembangunan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang sungai. Pekan lalu, 14 kapal kargo yang mengangkut biji fosfat berangkat dari sebuah pelabuhan di kota Guiyang, Provinsi Guizhou. Kapal-kapal ini melintasi jalur air Sungai Wujian di Provinsi Guizhou, Cina Barat Daya. Baru-baru ini kembali dibuka sepenuhnya untuk lalu lintas. Jalur ini sempat ditutup selama hampir 20 tahun karena pembangunan pembangkit listrik tenaga air di sepanjang sungai. 因为这个是个别台通航工程顺行以来最大规模的一次船队满载通行，这对我们的所有的设备、土建结构都是一次实战性的考验。 Sungai Wujian merupakan anak sungai utama Yangtze, sungai terpanjang di Cina. Dari Guizhou, Cina, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.